Halo Sobat Grisi, selamat datang di Grace Story, tempat di mana setiap kisah punya arti. Karena hidup ini penuh cerita, dan kadang satu cerita bisa mengubah cara kita melihat dunia. Jadi siapkan hati dan pikiran kamu. Karena kali ini kita nggak cuma mendengar, kita juga merasakannya. Mari kita mulai perjalanan kisah ini bersama Grace Story. Maret tahun 2011 pukul 14.46 waktu setempat. Bumi Jepang bergetar dengan kekuatan 9,0 skala Richter. Bangunan berguncang, jalanan terbelah dan lautan mengamuk mengirimkan tsunami setinggi 40 meter menuju daratan. Kota-kota pesisir hancur seketika, meninggalkan puing dan kesedihan yang tak terbayangkan. Namun, di tengah kehancuran itu, bahaya yang lebih sunyi dan berbahaya mulai muncul. Di prefektur Fukushima, pembangkit listrik tenaga nuklir yaitu Daiichi mengalami kerusakan yang sangat parah. Sistem pendingin gagal, reaktor mulai meleleh, dan radiasi mulai menyebar. Pemerintah segera mengevakuasi ribuan warga. Namun, di dalam fasilitas, para pekerja muda sangat banyak yang baru berusia 20-30 tahun yang harus tetap tinggal, mempertaruhkan nyawa demi mencegah ledakan nuklir yang tepat menghancurkan Jepang Timur. Di Tokyo, ratusan kilometer dari pusat bencana, Yasuteru Yamada, seorang insinyur baja yang sudah pensiun, duduk terpaku di depan televisi dengan rambut memutih dan tubuh yang mulai rentan. Ia menyaksikan para pekerja muda berjuang di neraka radiasi, dan matanya sangat berkaca-kaca. Mereka masih muda, mereka punya keluarga, mimpi masa depan yang panjang, gumamnya lirih. Sedangkan kami, hidup kami tinggal menunggu waktu, mengapa bukan kami yang berdiri di sana? Beberapa hari setelah bencana, Yamada mulai menghubungi teman-teman lamanya. Ia menulis email dan surat kepada rekan-rekan sesama pensiunannya, seperti insinyur, ilmuwan ahli fisika, dan mantan pekerja pembangkit listrik. Pesan singkatnya sederhana namun menggugah. Kita adalah generasi tua. Jika ada yang harus mempertaruhkan kesehatan dan nyawa di Fukushima, itu seharusnya kita, bukan anak-anak muda. Mari kita bentuk tim sukarelawan untuk membantu. Kemudian balasan datang membanjiri mejanya. Puluhan lalu ratusan lansia menjawab, "Saya ikut, saya siap demi anak cucu kita." Dalam waktu singkat, lebih dari 200 orang mendaftarkan diri. Mereka menamakan kelompok ini sebagai Skadron Penanggulangan Bencana Pensiunan. Ketika Yamada berbicara kepada media untuk pertama kalinya, ia berdiri dengan tubuh yang mungkin terlihat rapuh, namun suaranya kuat dan jelas. Kami mungkin akan terkena kanker dalam 20 atau 30 tahun karena radiasi. Tetapi pada usia kami 20 atau 30 tahun lagi, kami mungkin sudah tiada. Generasi muda tidak boleh kehilangan masa depan mereka hanya karena kita tidak berani berdiri. Kata-kata itu menyebar seperti api. Seluruh Jepang terdiam kemudian terharu. Surat dukungan mengalir, banyak yang menyebut mereka sebagai pasukan malaikat abu-abu. Para kakek nenek yang rela maju ke medan berbahaya demi menyelamatkan negeri. Meskipun niat mereka tulus, jalan menuju Fukushima tidak mudah. Pemerintah dan TEPCO atau Tokyo Electric Power Company awalnya menolak mengizinkan para lansia masuk ke area terlarang. Namun Yamada dan timnya tak menyerah. Mereka berlatih menggunakan pakaian pelindung radiasi, mempelajari peta fasilitas, dan merencanakan bagaimana mereka bisa membantu memperbaiki sistem pendingin reaktor yang rusak. Di sebuah gudang tua, puluhan lansia berkumpul setiap minggu dengan tangan bergetar karena usia mereka tetap cekatan saat merakit alat, memeriksa pompa air, dan menulis prosedur keselamatan. Suasana itu lebih mirip pelatihan militer daripada pengumpulan pensiunan. Yamada berdiri di tengah mereka dan mengungkapkan, "Kita mungkin lemah secara fisik, tapi pengalaman kita adalah kekuatan. Kita mengerti mesin, kita tahu logam, kita tahu bagaimana fasilitas ini bekerja. Kita tidak datang untuk mati sia-sia. Kita datang untuk menyelamatkan negara kita." Akhirnya, setelah negosiasi panjang, beberapa anggota skadron pensiunan diizinkan untuk mendekati lokasi bencana untuk memberikan dukungan teknis. Yamada dengan pakaian hazmat putih berjalan bersama rekan-rekannya menuju gerbang fasilitas yang masih menggempurkan uap radioaktif. Udara terasa berat, bau logam terbakar, dan garam laut masih tercium. Di kejauhan, bangunan reaktor yang rusak menjulang seperti monster terluka. Suara sirene dan mesin generator tak pernah berhenti.
Kemudian seorang pekerja muda yang berjaga di pintu gerbang menatap mereka dengan mata yang sangat berair. "Kakek, mengapa kalian datang ke sini?" tanyanya. Kemudian Yamada menepuk bahunya dengan lembut dan berkata, "Nak, kalian sudah melakukan lebih dari cukup. Sekarang biarkan kami yang tua berdiri di sini. Kalianlah yang harus hidup untuk membangun kembali negeri ini." Meskipun akses penuh ke dalam reaktor tetap dibatasi oleh pemerintah, skadron pensiunan ini memberikan kontribusi yang sangat besar, seperti menyusun solusi teknis untuk pendingin reaktor, menjadi sukarelawan untuk inspeksi area dengan radiasi yang sangat tinggi, dan memberikan dukungan moral yang luar biasa bagi para pekerja muda. Banyak anggota mereka rela tinggal di zona evakuasi selama berbulan-bulan untuk membantu mendistribusikan makanan dan memantau kebocoran radiasi. Di malam-malam yang sunyi, Fukushima Yamada sering berdiri menatap laut yang dulu memicu bencana ini. Ia menggenggam topi tuanya, merasakan angin dingin yang menampar wajahnya. Namun hatinya hangat. Ia tahu, meski tidak semua rencana mereka terlaksana, pesan mereka sudah sampai. Pengorbanan demi generasi berikutnya adalah bentuk cinta terdalam. Tahun-tahun berlalu dan Jepang perlahan bangkit dari tragedi Fukushima. Yasuteru Yamada tetap menjadi sosok yang dihormati. Kisahnya menginspirasi dunia, menjadi simbol keberanian, altruisme, dan kekuatan hati manusia yang tidak mengenal usia. Dalam sebuah wawancara terakhirnya, ia berkata, "Saya tidak ingin disebut pahlawan. Saya hanya seorang kakek yang melakukan apa yang semestinya dilakukan, melindungi anak-anak kita. Jika ada satu hal yang ingin saya wariskan, itu adalah keberanian untuk mencintai tanpa pamrih." Dan di suatu senja di Tokyo, Yamada berjalan di taman, melihat anak-anak berlarian dengan tawa riang. Di wajah keripunya itu tersenggung senyum damai. Ia tahu pengorbanannya tidak sia-sia. Setiap cerita punya makna, dan hari ini kita sudah menemukannya bersama. Ingat, kadang hal kecil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Terus dengar kata hatimu, dan jangan pernah lelah mencari arti. Apa yang kamu temukan dari kisah ini? Kalau kamu merasa kisah ini menginspirasi, share video ini ke teman-teman kamu, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya. One and only Chris Story.